Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan lanjutkan materi mengenai akar. Di mana akar ini adalah bagian tanaman yang pada umumnya tersembunyi karena terletak di dalam tanah. Untuk fungsi akar sendiri ini adalah untuk menyerap air, oksigen, kemudian garam-garam mineral dari tanah. Selain itu juga untuk menguatkan posisi di atas tanah, menjadikan akar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai organ untuk memperluas area bernafas. Ananda, untuk anatomi akar sendiri, ini ada, nanti akan kita pelajari, ada epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Sebelumnya kita akan cermati mengenai pada tanaman dikotil itu ada akar yang tumbuh akan membentuk akar tunggang, sedangkan pada monokotil akar tumbuh menjadi akar serabut. Nah, mari kita cermati. Untuk daerah ujung akar dikotil dan akar monokotil, jadi daerah ujung akar dikotil dan akar monokotil itu dilindungi oleh tudung akar atau sering disebut dengan kaliptra. Kalau yang ini penampang memanjang ya, ini tudung akarnya atau kaliptranya di sini. Fungsi dari kaliptra ini adalah menjaga jaringan meristem itu aman dari kerusakan karena gesekan di dalam tanah. Jadi untuk menjaga daerah meristem ini agar aman dari kerusakan karena gesekan di dalam tanah. Nah, selain itu kita cermati untuk menampang memanjang akar. Ini tadi adalah tudung akar atau kaliptra, kemudian ini adalah zona meristematik, ini adalah zona pemanjangan, kemudian ini adalah zona pematangan. Ini sama ya, ini tudung akar, zona meristematik, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengenai anatomi dari akar dikotil dan akar monokotil. Tapi pertama kita akan mulai dari anatomi akar dikotil. Kita perhatikan bahwasanya lapisan terluar dari akar dikotil ini adalah merupakan epidermis. Yang ini adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah bagian paling luar dari akar. Fungsinya untuk melindungi karena letaknya adalah di paling luar. Sel-selnya rapat dan satu lapis. Nah, ini mudah untuk dilalui oleh air. Kemudian berikutnya, ada bagian dari epidermis ini yang membentuk bulu akar. Ini bulu akar. Tujuannya untuk apa? Untuk memperluas areal permukaan serap akar. Untuk memperluas areal serap akar. Yaitu untuk menyerap air, oksigen, dan garam mineral. Kemudian, bagian di bawah lapisan epidermis, jadi yang ini adalah kortek. Kortek itu letaknya di bawah epidermis. Dan ini menempati sebagian besar akar tumbuhan. Sebagian besar tersusun oleh jaringan parenkim. Ini kalau pada kortek ini sel-sel penyusunnya ada ruang antar sel. Kemudian sel-sel kortek yang terletak di dekat epidermis biasanya mempunyai suberin. Suberin itu materi gabus yang melapisi dinding sel tumbuhan. Kemudian lapisan yang ketiga setelah
epidermis dan kortek, yaitu endodermis. Ini endodermis. Endodermis ini tersusun atas sel-sel yang kotak-kotak selnya, rapat juga, dan satu lapis. Kemudian pada sel-sel endodermis ini mengalami penebalan dinding sel dengan penambahan materi suberin atau gabus sehingga membentuk suatu pita. Nah, pita ini yang dikenal dengan pita Kaspari. Pita Kaspari itu fungsinya adalah mencegah air masuk melintasi dinding sel, tetapi air dapat masuk melalui endodermis yang dindingnya tidak menebal atau disebut dengan sel penerus. Nah, setelah endodermis, struktur berikutnya adalah silinder pusat atau stele. Ini bagian terdalam dari akar, di mana stele itu yang paling luar adalah perisikel atau perikambium yang fungsinya adalah membentuk cabang akar. Kemudian, selain itu juga terdapat xilem dan floem. Xilem dan floem. Pada akar dikotil, xilem itu berbentuk bintang di pusat. Xilem berbentuk bintang di pusat, tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama dengan floem. Nah, floemnya di mana? Floemnya di antara jari-jarinya. Jadi ini floem, ini floem, ini floem, ini floem. Xilemnya ini berada di pusat, berbentuk seperti bintang. Nah, tipe yang seperti ini adalah tipe berkas pengangkut radial. Nah, itu berbeda dengan yang monokotil. Kalau yang monokotil, berkas pengangkutnya ini ya, xilemnya itu berdekatan dengan floem. Jadi xilem, floem, xilem, floem, xilem, floem, seperti itu. Nah, perbedaannya yang berikutnya selain dari berkas pengangkut, itu bisa dilihat dari keberadaan kambium juga. Pada akar dikotil, floem itu dipisahkan oleh kambium. Kemudian kalau pada akar monokotil, floemnya tidak dipisahkan oleh kambium. Seperti itu. Jadi nanti kalau diminta untuk membedakan struktur anatomi akar dikotil, akar monokotil, bisa kalian sebutkan. Pada akar dikotil itu xilemnya berbentuk bintang di pusat, tersusun radial atau membentuk jari-jari bersama dengan floem. Floemnya itu terletaknya di antara jari-jari yang dibentuk oleh xilem dipisahkan oleh kambium. Kalau yang akar monokotil itu xilemnya berdekatan dengan floem. Floemnya berdekatan dengan xilem dan tidak dipisahkan oleh kambium. Strukturnya apa saja tadi kita ulangi: epidermis, kortek, endodermis, dan stele atau lingkaran pusat. Stele atau lingkaran pusat itu tersusun apa saja? Yang pertama perisikel atau perikambium yang nanti akan membentuk cabang akar, kemudian xilem, floem, dan kambium. Kemudian juga ada empulur. Ini empulurnya. Nah, demikian Ananda, nanti kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.